Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raspi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anuitas, apa saja anuitas itu, dan sebagainya. Nah, pertama, anuitas itu adalah pembayaran dengan jumlah uang dan interval waktu yang sama dalam jangka waktu atau periode tertentu. Jadi, pembayaran dengan jumlah uang yang stabil dan jangka waktu dan periode tertentu yang stabil juga, yang tidak berubah-ubah. Nah, kita akan membahas tentang anuitas biasa. Anuitas biasa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode. Nah, jadi pembayaran anuitas biasa itu terjadi pada akhir periode. Nah, konsep anuitas biasa ada dua, yaitu persamaan nilai sekarang atau present value dan persamaan nilai yang akan datang atau future value. Nah, kegunaan dari anuitas nilai sekarang atau present value adalah saldo pinjaman pada saat tertentu. Kedua, tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman. Ketiga, cicilan sewa guna usaha atau leasing. Cicilan pembayaran mobil dan motor, dan besarnya cicilan KPR. Nah, sedangkan kegunaan dari anuitas nilai sekarang atau future value mencari nilai akhir suatu tabungan pada saat tertentu, lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah tabungan tertentu, dan besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Yang pertama adalah persamaan anuitas nilai sekarang. Perhitungan nilai sekarang dimaksudkan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan untuk mencari nilai sekarang. Nah, kita akan menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu PV sama dengan P1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, keterangannya tertera PV adalah nilai sekarang, P adalah jumlah yang uang yang dibayarkan atau payment, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Berapakah nilai sekarang dari uang sejumlah 100.000 yang akan diterima setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per bulan. Nah, diketahui P-nya, I, dan N-nya, dan ditanyanya PV-nya. Nah, kita masukkan, kita substitusikan soal ke rumusnya, yaitu PV sama dengan 100.000 dikali 1 min 1 plus 6% pangkat min 4 per 0,06 didapatkan Rp346.510. Nah, lalu perhitungan besar cicilan. Jika nilai sekarang, tingkat bunga, dan jumlah periode diketahui, maka jumlah uang yang dibayarkan pada setiap periode dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus P-nya. Jika diketahui, PV-nya sudah diketahui, namun P-nya tidak diketahui, menggunakan rumus P sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini, Edi membeli sebuah ruko seharga 500 juta rupiah dengan membayar uang muka 100 juta rupiah dengan sisanya dicicil sebanyak 18 kali yang dibayarkan pada setiap akhir bulan. Jika bunga yang dikenakan atas ruko adalah 18% PA, berapakah yang harus dibayarkan Edi setiap bulannya? Nah, ketahui PV, I, dan N yang diketahui, dan yang belum diketahui adalah P-nya. Nah, kita masukkan, kita substitusikan soalnya yang diketahuinya ini ke dalam rumus. Nah, jadi P sama dengan 400 juta rupiah per 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 18 per 0,01 didapatkan hasil 24.392.819 rupiah. Nah, lanjut ke perhitungan jumlah periode. Dari rumus awal kita mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat jumlah uang yang diterima di masa depan memiliki nilai sekarang yang diinginkan. Berikut merupakan cara untuk menghitung jumlah periode. Nah, jika PV-nya diketahui namun N-nya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus N sama dengan min log 1 per 1 min PV kali I per P per log 1 plus I. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk melunasi hutang sejumlah 50 juta, Sari memutuskan untuk menyicil 2 juta
Rp2.500.000 tiap bulan. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 10% PA atas pinjaman tersebut, berapa kali Arya harus melunasi hutangnya? Nah, diketahui PV, P, dan I-nya. Nah, kita mencari N-nya. Berarti kita substitusikan soal ke rumusnya, yaitu N sama dengan min log 1 min 5 juta kali 0,833% per 2.500 per log 1 plus 0,833%. Nah, dapatkan hasil min log 0,8334 per log 1,00833 dan dapatkan hasil 21,96. Kita buatkan menjadi 22 kali setiap periode. Nah, lalu kita menghitung perhitungan jumlah bunga. Nah, jika nilai sekarang berdasar periode dan jumlah periode, kita bisa mencari tingkat bunga dengan dua langkah sederhana berikut ini. Nah, dua langkah ini kita ini cara pertama langkah pertama adalah cari dua nilai PV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sembarang nilai I dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapat nilai PV yang lebih rendah, dan sebaliknya. Setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, gunakan interpolasi sebagai berikut. Nah, interpolasinya adalah I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunasi dalam 20 kali pembayaran sebesar 5.500.000 di setiap akhir bulan? Diketahui PV sama dengan 100 juta rupiah, P sama dengan 5.500.000, N sama dengan 20. Nah, kita mencari I-nya. Nah, cara mencari I-nya adalah kita melakukan langkah pertama, yaitu masukkan sembarang nilai I. Nah, kita misalkan I sama dengan 1% atau 12% PA. Maka kita menggunakan rumus PV dulu. Kita harus substitusikan sehingga mendapatkan hasil 99.250.541 rupiah. Hasil dari rumus PV. Nah, tadi kan di sini sembarang nilai I kan. Nah, karena PV dengan tingkat bunga 12% lebih kecil dari PV yang diinginkan, maka kita turunkan nih tingkat bunganya, misal 0,833%, 10% PA. Maka kita menggunakan PV lagi, rumus PV, tapi menggunakan permisalan yang 0,833. Kita substitusikan dan mendapatkan hasil 100.939.511 rupiah. Nah, langkah kedua, gunakan interpolasi yang tadi untuk mencari nilai I yang diinginkan, yaitu I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Nah, kita substitusikan sehingga seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil yaitu I sama I min 0,833 kita buatkan menjadi 0,092. Nah, kita I buatkan menjadi 0,925% sama dengan 11,11% PA. Lanjut ke persamaan nilai yang akan datang. Nah, perhitungan nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas merupakan nilai pada akhir periode anuitas tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh pembayaran di tiap periode ditambah dengan bunga. Secara sistematis, persamaan untuk nilai yang akan datang dari sebuah anuitas biasa adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya. Rumus FI sama dengan P1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, lalu ada contoh soalnya. Berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4% PA. Nah, diketahuinya P, I, dan N. Nah, sama seperti tadi kita substitusikan FI-nya, rumus FI di soal substitusi soal ke rumus FI-nya, yaitu FI sama dengan 100.000 dikali 1 plus 1% pangkat 4 min 1 per 0,01. Nah, kita dapatkan hasil jadi 406.040 rupiah. Lanjut, jika nilai yang akan datang tingkat bunga dan jumlah periode, maka jumlah uang yang akan dibayarkan pada setiap periode dapat dihitung dengan cara. Nah, kita ini mencari
perhitungan besar cicilannya. Berarti kita mencari P-nya. Nah, menggunakan rumus P sama dengan FI per 1 plus 1 pangkat N min 1 per I. Nah, contoh soalnya adalah Frida menabung jumlah yang sama tiap bulan setelah menabung selama 2,25 tahun. Jumlah uang Frida adalah 450 juta. Nah, jika bank tersebut memberikan bunga 12%, berapakah jumlah yang disetor Frida setiap akhir bulan? Nah, kita ketahui FI, I, dan N-nya. Nah, kita mencari P-nya. Nah, kita substitusikan lagi. Substitusikan P sama dengan 450 juta per 1 plus 0,01 pangkat 27 min 1 per 0,01. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya 14.600.487 rupiah. Nah, lanjut ke perhitungan jumlah periode. Nah, jumlah periode pada nilai yang akan datang, kita menggunakan rumus N sama dengan log kali 1 plus FI kali I per P per log 1 plus I. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya, dan ini adalah rumus perhitungan jumlah periodenya ya. Nah, untuk mengisi liburan dia berencana untuk menabung 5 juta di bank mulai akhir bulan ini. Jika uang yang diperlukan dia adalah 50 juta dan bank memberikan bunga 10% PA, berapa bulan waktu yang diperlukan oleh Dea? Diketahui FI sama dengan 50 juta, P-nya 5 juta, dan I-nya sebenarnya 10% per 12. Nah, sama dengan 0,833. Nah, kita substitusikan rumus N-nya, yaitu N sama dengan log kali 1 plus 25 juta kali 0,00833 per 2 juta per log kali 1 plus 0,008333. Nah, dapatkan hasil log 1,104125 per log 1,00833. Nah, dapatkan hasil 11,94. Nah, lalu kita bulatkan menjadi 12, yaitu jadi 12 kali periode. Lalu perhitungan jumlah bunga sama seperti yang pada persamaan nilai sekarang, kita mau step-stepnya yang sama. Step-stepnya sama, jadi tinggal kita terapkan ke contoh soal aja ya. Perhitungan jumlah bunga. Jika setelah menabung 10 juta sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 225.544.555 rupiah. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Dan diketahui FI, P, dan N. Nah, kita akan mencari I-nya. Sama seperti tadi, kita langkah pertamanya ialah mencari memasukkan sembarang nilai I. Nah, kita sembarangkan misalkan I sama dengan 1%, maka kita mensubstitusikan ke rumus FI-nya. Nah, kita mendapatkan hasil 220.190.319 rupiah. Nah, ini adalah hasil FI-nya. Nah, karena FI dengan tingkat bunga 1% lebih kecil dari FI yang diinginkan, maka kita naikkan bunganya, misal 2% PA. Maka kita substitusikan lagi menggunakan rumus FI. Nah, kita mendapatkan hasil 242.973.698 rupiah. Nah, lalu kita menggunakan langkah interpolasi lagi. Nah, kita masukkan, kita substitusi rumus I min I2 per I1 min I2 sama dengan FI min FI2 per FI1 min FI2. Nah, kita substitusikan jadi I min 2 itu bukan min 0,764. Nah, I sama dengan 1,235%. Nah, sekian presentasi anuitas tentang anuitas biasa. Nanti kita lanjut ke presentasi anuitas di muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.